Yang kedua adalah kehidupan orang yang ada di pedesaan atau di pegunungan, yang ahli ibadah, ahli puasa, mengeluarkan zakat dan selalu menyembah kepada Allah hingga dia meninggal dunia. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang semangat untuk jihad fi sabilillah, kehidupan manusia yang paling baik. Yang kedua adalah orang yang hidup di pedesaan, yang ahli ibadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat hingga dia meninggal dunia. Kehidupan kita yang paling baik di sini pilihannya yang nomor 2, karena yang pertama tidak ada perang. Jadi yang kedua, kita ini insya Allah termasuk kehidupan yang paling baik, karena kita sudah sering ibadah, sering berjamaah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga insya Allah sampai meninggal dunia. Sekarang hadis yang ke-17. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka wajib dia masuk surga. Kalau melihat hadis ini, kita insya Allah masuk orang yang wajib, orang yang wajib masuk surga. Jadi kalau melihat dari hadis ini secara zahir, kita ini termasuk orang yang wajib masuk surga. Tapi kalau kita rinci dari 3 hal ini, kita mungkin tidak termasuk orang yang tidak masuk surga. Hadis yang sama, tapi kalau diperinci, kalau secara zahir tadi, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajib kita masuk surga. Ini kalau lihat zahirnya hadis begitu. Tapi kalau diperinci, kita mungkin tidak wajib masuk surga. Kenapa? Karena kita kadang tidak ridho Allah Tuhan kita. Duh, kok bisa? Iya. Ketika kita mendapat takdir tidak enak, biasanya kita itu mengeluh, seperti protes kepada Allah Ta'ala. Jadi sepertinya sudah tidak ridho Allah Ta'ala Tuhannya. Padahal yang memberi takdir, memberi keputusan yang terjadi kepada kita, enak tidak enak, adalah Allah yang menakdirkan. Nah, di sini kita imannya, ridho kepada Allah sebagai Tuhan itu tidak sempurna. Tinlan di pese, alhamdulillah. Cinta di pese, ngamuk meloloh. Ini kan takdir Allah juga. Tandi pese, punya uang atau tidak, itu takdir Allah Ta'ala. Berdagang, ketika berhasil mengatakan alhamdulillah. Ketika bangkrut, ro-seroan. Mencan orang lusuki berseru. Ro-seroan maksudnya. Panen diprediksi mapan bagus, ternyata coba banyak penyakit oleh sekone. Akhirnya sedih. Nah, ini bagian kurang ridho dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Nah, sudah dari sini sudah kita ini tidak wajib masuk surga ini, karena sudah roh-rohan, seperti tidak ridho dengan takdir Allah. Padahal orang yang tidak ridho dengan takdir Allah, maka oleh Allah diusir. Jadi man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho dengan qada saya, dengan keputusan saya, falyatlub rabban siwaya, maka cari Tuhan selain saya. Falyakhruj min tahti samai wa fawqa ardi, dan pergilah keluar dari
bawah langit saya dan keluar dari atas bumi saya. Jadi mun beda orang tak ridho dengan takdir Allah, maka sama oleh Allah Ta'ala yusir, sudah cari Tuhan selain saya, dan pergi jangan ada di bawah langit saya, jangan ada juga di atas bumi saya. Pergi toleh pah pergi ya kamu mon keluar dari bawahnya langitnya Allah Ta'ala. Coba mau pergi ke mana? Pergi ke Brutus Duk Jejeng ya Pak Kun bener langit. Antara Malaysia Kun di bawahnya langit. Mau pergi ke Mekah tetap di bawahnya langit. Nah ya kan, ketika melihat zahirnya hadis kita wajib masuk surga, tapi ketika diperinci maka kita tidak wajib masuk surga. Nah makanya kita itu banyak-banyak istighfar, makleta sering-sering maksiat da Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti sering-sering maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil islami dina, ridho Islam sebagai agama kita. Lihat zahirnya kita memang Islam, tapi akhlak kita banyak yang enggak Islam. Banyak orang Islam tapi akhlak tak Islam. Napa akhlak tak Islam? Ya dahun Kanjeng Nabi tak patah lakonin. Mungkin kan saya rasa semula tak ngelakonin dahun Kanjeng Nabi, tak ngelakonin Al-Quran, isinya Al-Quran, ya Islam kayak jemaah akhlak tak Islam. Gampang coba ki orang asarongan mendoyong asongkoan aku dungan gampang nyubaki orang lain afitna bar nyebaraki bareng-bareng seharam bareng ngabaraki bareng sanrasan. Mereka Islam yang jamaah orang akhlak kata Islam. Ada juga yang tidak Islam itu akhlaknya nyek-nyek orang yang saya salaki, nyek-nyek orang yang disalahkan. Laban TV lebih banyak salah lagi ya. Ini termasuk akhlak yang tidak Islam, walaupun setiap hari sholat di masjid, cuman akhlaknya ada Islam. Gampang nyalaki orang, menghina orang, walan sejajah, banyak pesenah, tekitra cedah, banyak ilmu nak, pas keng nongkeng ke orang sedih bagana. Apa? Bodoh gitu. Ada orang begitu. Jadi dia memang tokoh, tapi mudah mengatakan begini. Apa? Bodoh kayak liya maya begitu. Ada. Padahal sekoceh bodoh itu lebih terhormat di masyarakat. Lebih terhormat di masyarakat. Lebih banyak jamaahnya. Bodoh yang rolo banyak jangan begitu. Ada orang begitu. Wa bi Muhammadin Rasulillah wa bi Muhammadin Rasulah. Kita ketika ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam agama kita, ridho Nabi Muhammad Rasul kita. Jadi secara zahir kita pasti masuk surga, tapi secara terinci belum tentu. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul ini begini, sebagai panutan. Jadi bukan hanya utusan saja, tapi sebagai uswatun hasanah, panutan. Mun Kanjeng Nabi ini kada bu, mana cek deer cer ngacer, ya toro. Jangan minum pakai tangan kiri, jangan. Ini namanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang uswatun hasanah. Nabi Muhammad umpamanya ini dihina tidak membalas, dilempar kotoran sapi yang tembi celetong otah, Nabi Muhammad tak balas. Nah kita ndak, yang tamin celetong seguni boy balas setedok pasanan sana balas ki ngocain oleh. Jadi kita ini sebenarnya sudah Islam tapi akhlaknya tidak Islam, gampang mudah meremehkan orang lain yang ada di bawahnya, ngenyek, menghina, mer-mamer dan lain sebagainya. Kalau lihat dari zahirnya kita wajib masuk surga, tapi setelah dirinci kita ini tidak wajib masuk surga. Ki hisab, ki bitom. Fa'ajibalaha Abu Sa'id.
Ketika mendengar sabda Nabi yang seperti ini, Abu Sa'id ini kagum. Orang yang ridho Tuhannya, Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Abu Sa'id ini langsung kagum, takjub, enak ya. Faqala, Abu Sa'id ini berkata, "Aidha alayya ya Rasulullah." Ulangi ya Rasul, coba ada lagi enggak sesuatu yang membuat wajib masuk surga selain 3 tadi? Fa'adaha alaihi. Kemudian Nabi Muhammad mengulang, memberikan jalan yang lain. Summa qala wa ukhra. Ada yang lain, ibadah yang lain, yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Ada ibadah yang lain yang selain yang tadi, yang membuat Allah Ta'ala mengangkat derajatnya hamba tersebut sampai 100 derajat. Jadi ada ibadah lain selain iman kepada Allah, iman Islam dan kepada Muhammad. Selain itu ada, yaitu hamba bisa diangkat 100 derajat di sorga nanti. Apa? Ma baina kulli darajataini kama bainas sama wal ard. Sedangkan per derajatnya, 1 derajatnya itu seperti jauhnya antara langit dan bumi. Jadi dikasih 100 derajat, kemudian 1 derajatnya itu tingginya antara langit dan bumi. Ada ibadah yang lain selain yang di atas. Qala wa ma huwa ya wa ma hiya ya Rasulullah. Abu Sa'id berkata, apa itu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah, rawahu Muslim. Yaitu jihad fi sabilillah, berjuang fi sabilillah, menegakkan agama Allah, itu lebih diberi derajat oleh Allah 100 derajat per derajat jauhnya antara langit dan bumi. 1 derajatnya antara langit dan bumi. Ke langit tok bila kula ben panjenengan ndak pernah sampai nggih. Tak usah ke langit, entar kondem pe tak toman nggih. Tak usah entar kondem numpak kapal pe tak toman. Saya tak toman tapi. Padahal 1 derajatnya antara langit dan bumi. Padahal yang diberikan 100 derajat. Makanya kula ben panjenengan jangan terlalu cinta dunia, biar kita ini cinta akhirat. Biasanya kalau sudah cinta dunia sulit untuk cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat, sulit untuk cinta dunia. Kareporopon, terserah kita ya. Mau pilih yang mana? Mau pilih dunia atau akhirat? Kalau saya pilih akhirat. Tidak apa-apa di dunia tidak punya derajat, yang penting di akhirat punya derajat. Cek porok, rugi sekali orang yang selalu cinta dunia, long polong tunya sempen teh keluar teh sedekah teh keluar zakat hati-hati. Ada cerita menarik ya, ceritanya orang miskin sama orang kaya. Ada orang kaya itu kaya raya, soki derin soki sen kepada keluarganya, saya ingin mati nanti 40 hari ada yang menunggu saya di dalam kuburan. Jadi soro atau kuin yang dalam kuburan 40 hari saya sanggup. Bener yang atas kuburan, yang dalam kuburan 40 hari orang soki gini. Jadi ngocak ke anan, pola beda setang anak. Saya sanggup menunggu saya berengin yang dalam kuburan dalam tanah 40 hari, maka saya kasihkan harta saya separuh. Jadi harta kekayaannya itu akan diberikan separuh. Yang sanggup 40 hari saja. Tidak ada yang mau. Takut seberang bodoh, takut datangnya mungkar nakir, bangkok saya kening pentong jengkok kita mati. Nah, gitu alasnya. Apa tabar kata antara yang lain. Ditawari agar supaya menunggu dia aberengin selama 40 hari di dalam kuburan, bukan di atas, di dalam. Neroe kubur. Keng beri selang dikit malengan yang nyamuk. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya dia mengeluarkan pengumuman sayembara. Lama-kelamaan ada orang miskin yang sanggup untuk menemaninya. Orang miskin ini tujuannya agar supaya mendapatkan separuh kekayaannya. Jadi terus Jadi orang miskin ini kan norok sayembara terus
Akhirnya datang ke compon orang soki. Saya sanggup kalau sampean mati, saya sanggup menunggu sampean di dalam kuburan selama 40 hari. Oh sanggup ya? Sanggup. Oke. Akhirnya suatu ketika si kaya ini mati. Setelah mati, ya sesuai dengan perjanjian, ya kan pakai surat perjanjian, menunggu 40 hari tanda tangan. Harta kekayaannya separuh diberikan kepada yang mau menjaga. Dikubur, setelah dikubur si orang kaya si orang miskin masuk dalam kuburan. Setelah semua pulang ada beneran beda ongkuan malaikat mungkar nakir tuh beda ongkuan. Datang ada 2 malaikat datang, kemudian si orang miskin ini kan dulu kerjanya tukang kayu, cari kayu. Kebetulan dia membawa kapak ke dalam kuburan, pakai kibah, takut ketemu malaikat. Ketika pakai kibah di dalam kuburan, takut ketemu malaikat. Ternyata malaikat mungkar nakir itu datang sungguhan. Tinggal datang enjan saya tukang kayu yang miskin itu. Tanyaki kemarin si mate saya tanyaki. Ternyata malaikat mungkar nakir itu enggak nanya sama yang mati dulu. Nanya sama si tukang kayu itu, sing ibu kapak itu. Tanyaki kada. Sampean siapa itu? Tanya kok kada ya. Saya menunggu orang mati ini. Apa tujuannya menunggu orang mati ini? Saya ingin kaya. Agar supaya saya berhenti jadi tukang kayu, kemudian saya kaya dan biar enak hidup. Terus apa di tangan kamu itu? Ini kapak. Buat apa kapak itu? Dulu ketika di dunia, saya buat untuk mencari kayu. Cari kayunya di mana? Di hutan. Di hutannya siapa? Ya tidak tahu, pokoknya hutan. Apakah sampean tahu kalau hutan itu kayunya halal atau haram? Ya halal, karena nggak ada yang punya. Terus ditanya soal kapak itu, soal kapaknya saja. Akhirnya sehari penuh ditanya soal kapak, malaikat mungkar nakir itu pulang, pergi. Besoknya datang lagi, tanya lagi soal kapak itu. Kapak itu sampean dulu beli di mana? Beli di pasar. Uangnya pakai uangnya siapa? Uangnya sendiri. Sehari penuh tanya soal kapak. Kapak ketok saya tanyaki. Padahal pancen tunyana cuman kapak. Di andin yang tunya cuman di kapak. Tandi motor, tandi sepeda motor, tandi kelambi anyar, emas sebar tandi. Kun di kapak. Di andin karena dia miskin. Pulanglah malaikat mungkar nakir. Besoknya tanya lagi soal kapak lagi. Kapak itu selama kamu punya dibuat untuk apa saja? Buat untuk ngajukan sebarang. Jadi setiap hari sampai 40 hari itu malaikat mungkar nakir tanya soal kapak melolo. Saya tanya saya hisap, saya hitung gung kapak melolo. Padahal dia punya harta cuman kapak. Tandi itunya boleh. Padahal kelebihan panjenengan tunyanya beda kapak melolo ya. Sepeda motor, sandal, emas, sabar sebarang. Jadi 40 hari itu dia keluar tak babah. Malaikat mungkar nakir selama 40 hari matanya kapak melolo. Padahal tentunya gungkoro kapak. Entek di keluarganya. Odi apa masih hidup apa sudah mati yang nunggu ini. Akhirnya dia keluar masih hidup. Dan bawa kapaknya dia pergi lari pulang dak pamit bawa pleman. Tanya Ki di keluarga, Pak, kenapa kok lari kok pulang? Dak pamitan sama kita. Gimana perjanjiannya ini? Perjanjian yang separuh harta ayah saya mau diberikan kepada sampean. Tanya Ki begitu sama ahli waris. Katanya situ tukang kayu yang bawa kapak ini, lak kalak kepilah, ambil, gua tak minta sekali. Uang ya harta 50% dari harta kekayaannya saya tidak mau ambil semua saya tidak mau. Loh kenapa Pak? Ini kan sudah perjanjian. Tidak, saya tidak mau. Saya punya kapak saja 40 hari gak selesai tanyanya malaikat ya. Apalagi kalau hartanya banyak ya. Punya sepeda motor, di kelampi, di emas, di sabe. Kadang endin gamer mamer. Apa tak banyak tanya Ki. Nah begitu. Makanya awan ahli akhirat itu ya kalau punya harta meletak banyak tanya kini akhirat sedih kaki sombong kaki ke masjid ke pondok gitu takutnya banyak tanya lagi malaikat itu padahal kun kapak
Nah pergen kapak, seberapa besarnya kapak? Tanya ki. Pak Polowari kita are-mare tanya kapak kalau. Kita tanya bini, nah tanya anak, tanya compon. Bahaya. Karena orang dulu orang saleh itu kalau punya harta banyak, dia mensedekahkan terus, disumbangkan, sedekahkan, dikeluarkan zakatnya ini. Tanya, mau lopot aja wah, bejedat dia langsung petebuk. Kakek carpak, ndi kapak jan gawe nganu kaju. Ternyata bede ku ngorohi nganu kaju, tapi merebu gedeng tetanggana. Petebuk ini wah. Nah, begitu. Jadi hisab di akhirat itu luar biasa. Makanya kalau punya harta jangan banyak-banyak disimpan, disodakohkan, meletaknya benyatanya. Di benyak tunya nah, benyak. Kayak apa? Hisab. Ning di mah? Ning ngebang. Tebuk adalah ring tetangga bedoreng lapar ya teh sedekah kaki. Masjid tak remare bangun. Teh bang sompong ya. Kakir ya. Nah ini urusan harta, lain urusan ilmu. Yang punya ilmu tanya ki juga, punya ilmu agama punya. Dibuat apa? Kayaknya revese. Kayaknya revese mana? Mon yonceng pesen tak banyak, tak ada tan boleh. Betepuk mo iya nih kah? Asin di ilmu. Mon saya bener mah. Kebayang apa ilmu? Iya malaki malaikat. Mari yang malaki. Sembaraki malaikat. Ngarep bajaran. Kinten malaikat. Bokake mang oca tak ngarep bajaran. Jabi akhir parpa. Betepuk iya. Jadi semuanya ditanya. Jadi tidak ada yang selamat jika apa yang kita miliki bukan karena Allah Ta'ala. Sendi ilmu bukan karena Allah Ta'ala tak kita selamat. Yang punya harta yang tidak disumbangkan untuk kepentingan agama atau disedekahkan kepada orang lain juga tidak akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kun kapak berapa harganya kapak? Paling lah 10.000. Tanya ki Pak Polowari kita are-mare. Kuleban panjenengan di sepeda motor banyak, di motor banyak, sahabatnya banyak. Tanya kiki ya macam-macam. Teger tahun, kalau bertanya lagi nah, paling ngatanya, kapa ke siapa? Kapa ke Wiro Sableng? Jadi kita ini harus hati-hati ya dengan akhirat. Apa boleh lesan ditanyakin. Punya lesan buat apa? Buat zikir. Selain zikir, arasanan orang, tebuk kakek, biar ya boleh. Wah, dong coba zikir tok kula ni kebeca kula ni kan. Sampai merah bibir kula. Darina kula zikir meloloh. Encan malaikat merah je benih kebenyan zikir, kebenyan bengesan. Apa tepuki ya. Jadi begitu ya. Makanya kita itu hati-hati dengan akhirat, lisannya, telinganya. Cek panggempang mbak nyubaki orang. Kalau ketemu dengan cuban orang, tahu saya bersebaraki. Malaikat hisabnya benyak. Pon cukup sekali toh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.